Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan Bapak dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 bab tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya apa yang dinamakan Isra Mi'raj. Bagi umat muslim, hampir setiap tahun kita memperingati Isra. Mungkin ada yang tahu apa itu namanya Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha atau yang disebut langit ke-7. Dan berarti Isra Mi'raj adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi atau tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1. Nah, kenapa kan Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan? Latar belakang terjadinya Isra Mi'raj adalah wafatnya Abu Talib, yaitu tahun kesedihan. Wafatnya Abu Talib dan Siti Khadijah ini membuat orang-orang Quraisy semakin gencar untuk mengancam dan menindas Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW yang pada malam itu sedang merenung di serambi Masjidil Haram. Malaikat Jibril mendekati dan mengajak Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan jauh dengan mengendarai burung. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1. Nah, kenapa kan Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan? Latar belakang terjadinya Isra Mi'raj adalah wafatnya Abu Talib dan Siti Khadijah. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW merasa sangat sedih karena kehilangan dua orang yang merupakan pendukung penyokong dakwah Islam di Mekah. Wafatnya Abu Talib dan Siti Khadijah ini hampir bersamaan pada tahun yang sama. Dan ini disebut nama tahun Husni, yaitu tahun kesedihan. Wafatnya Abu Talib dan Siti Khadijah ini membuat orang-orang Quraisy semakin gencar untuk mengancam dan menindas Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW yang pada malam itu sedang merenung di serambi Masjidil Haram. Malaikat Jibril mendekati dan mengajak Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan jauh dengan mengendarai burung. Nah, perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu yang pertama Nabi Muhammad SAW mengendarai buruk yang dibawa oleh malaikat Jibril tersebut. Nah, buruk ini adalah sosok makhluk tunggangan yang membawa Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Yang kedua,
dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak dan melaksanakan sholat 2 rakaat di Madinah. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Yang ketiga yaitu setelah melanjutkan perjalanan, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Bukit Turisina, yaitu tempat Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu untuk ketiga kalinya malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Baitul Lahm, yaitu tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan.